Buat kamu fresh graduate atau job seeker masih belum dapat pekerjaan karena skill yang pas-pasan dan bingung cara solusinya? Online career class by Kampuspedia Academy siap jadi mentor untuk kesuksesan karir kamu. Lebih dari 10.000 fresh graduate telah terbantu mendapatkan pekerjaan pertamanya bersama mentor dari top company, sertifikat pelatihan berskala nasional. Jadilah talenta unggul untuk perusahaan impianmu bersama Kampuspedia Academy. Segera daftarkan diri kamu di akademikampuspedia.id sekarang juga. Hidup penuh dengan tugas mungkin udah jadi makanan sehari-hari buat banyak orang. Mulai dari tugas kuliah, pekerjaan rumah misalnya, belum lagi ngerjain tugas magang gitu, tugas kerjaan. Pokoknya banyak dah. Sampai mungkin lo ngerasa kewalahan, atau bahkan sampai stres sendiri. Bukannya semangat ngerjain, malah jadi males. Bawaannya pengen tidur terus, apalagi di masa pandemi ya. Karena mungkin kita bingung aja gitu, mulai dari mana, apa dulu yang harus diberesin. Sebagian orang pasti pernah kayak gitu, ketika lagi banyak tugas. Malah jadi malas ngerjain ketika tugasnya banyak. Ya sebenarnya wajar aja sih, karena memang ya ini nggak pernah dipelajarin kan di sekolah gitu. Ketika kita sekolah dulu, meskipun kita dikasih tugas banyak, ya kita nggak pernah dikasih tahu gimana caranya prioritizing, cara ngatur waktu, cara ya nentuin tugas mana nih yang harus dikerjain duluan, atau mulai dari mana gitu. Mungkin banyak ya dari lo yang masih bingung. Padahal sebenarnya time management atau manajemen waktu, prioritizing ini hal yang penting dan perlu lo pelajari gitu. Akhirnya mau nggak mau ya mungkin banyak dari lo yang jadinya belajar trial and error. Kadang banyak errornya dan ya jadinya otodidak aja gitu. Mungkin juga lo baru belajar lewat video 1%. Tapi tenang aja, 1% bakal ngasih tahu lo gimana caranya supaya lo bisa punya kemampuan membagi waktu ya, manajemen waktu, time management ya, untuk ngerjain tugas berdasarkan skala prioritas. So, lo tonton video ini sampai habis biar lo bisa tahu gimana caranya buat ngatur waktu yang benar. Ketika kita lagi banyak kerjaan dan ini bikin kita bingung mulai dari mana, yang sebenarnya terjadi adalah kebanyakan ya, kita tuh nganggep semua kerjaan itu penting dan ngerasa kalau semua kerjaan harus diselesaikan saat itu juga. Kebanyakan sih kayak gitu ya. Padahal kalau kita lebih aware, sebenarnya ada kerjaan yang urgent banget gitu. Yang memang urgensinya tuh tinggi banget, yang jadinya memang harus diselesaikan saat itu juga. Tapi kadang ada juga kerjaan yang kalau dipikir-pikir, deadline-nya tuh masih lama. Nah, makanya penting banget buat kita ngatur prioritas. Mana dulu sih yang harus diberesin? Nah, mana yang bisa dinanti? Kenapa ini penting? Ya karena dengan lo bisa ngarahin atau ngatur kerjaan lo, time management lo, prioritas lo, hasilnya ya pasti akan lebih baik dan lebih stabil. Lo juga ya bakalan terhindar dari stres dan males. Ada cerita nih dari Eisenhower, Presiden ke-34 Amerika Serikat, dan dia tuh dikenal sebagai orang yang produktif banget. Selama 2 masa jabatan sebagai presiden, Eisenhower itu mimpin pembangunan jalan tol atau dikenal juga sebagai Interstate Highway System. Dia tuh ngediriin NASA juga, dan dia menandatangani undang-undang hak sipil besar pertama di US sejak akhir Perang Saudara. Dia juga ngakhirin Perang Korea dan prestasi-prestasi besar lainnya. Terus gimana sih caranya si presiden ini bisa ya dia ngumpulin begitu banyak prestasi yang bisa berdampak pada negaranya dan bahkan pada dunia? Well, pada dasarnya Eisenhower itu memahami perbedaan. Ada hal yang mendesak dan ada hal yang penting. Ada yang urgent, ada yang important. Dalam pidatonya di tahun 1954, Eisenhower sempat bilang, gue punya 2 jenis masalah, yaitu yang mendesak dan yang penting. Hal yang mendesak itu nggak penting, dan yang penting itu nggak pernah mendesak. Dia bilang kayak gitu. Nah, habis itu ada penulis buku yang namanya adalah Stephen Covey. Dia tuh nyoba untuk mengemas kembali pernyataan Eisenhower ini menjadi alat untuk memprioritaskan tugas. Nah, ini dikenal sebagai Eisenhower Decision Matrix. Yang memang mungkin kalau lo udah ikut webinar 1% atau lo ikut mentoring, ya biasanya orang-orang tuh udah dikasih nih yang kayak gini, gitu. Nah, kerangka kerja ini bisa ngebantu lo untuk memprioritaskan sebenarnya, dan bisa ngebantu lo untuk mengatasi persepsi bahwa semua kerjaan itu adalah kerjaan yang mendesak gitu. Bahwa semua kerjaan itu sebenarnya penting. Nah, ini juga bisa ngilangin pemborosan waktu. Pada dasarnya Eisenhower ini ada 2 sumbu ya. Matriksnya tuh ada 2 sumbu. Ada yang mendesak, nggak mendesak, dan ada sumbu yang penting dan nggak penting. Nah, pertama adalah hal yang mendesak gitu ya, atau hal-hal yang harus dikerjain sesegera mungkin. Tugas-tugas yang mendesak ini nggak bisa lo hindari atau lo tunda. Kalau hal yang penting adalah hal-hal yang berkontribusi pada tujuan dan nilai-nilai kehidupan lo secara jangka panjang. Nah, ini tuh butuh perencanaan dan tindakan yang memang lebih wise gitu. Nah, yang penting adalah si matriks ini sifatnya tuh subjektif. Ini tergantung pada nilai dan tujuan lo. Gak ada yang bisa nentuin sebenarnya apa yang penting dan mendesak buat lo, gitu. Biar lo lebih ngerti, coba deh lo coba lihat ya di layar,
Kalau matriksnya digambarin tuh jadi kayak gini. Jadi dari dua sumbu ini itu bisa ngasilin 4 kategori. Ada urgent and important, penting dan mendesak gitu ya. Ada yang nggak mendesak tapi penting, ada yang mendesak tapi nggak penting, ada yang sama sekali udah nggak mendesak, dia nggak penting juga. Nah, lo bisa ngebagi tugas lo ke 4 kategori ini. Untuk yang penting sekaligus mendesak, lo perlu ngambil tindakan yang cepet gitu. Karena ini biasanya punya deadline yang deket dan konsekuensinya besar juga ke kehidupan lo kalau misalnya kerjaannya ketunda. Atau kalau misalnya kerjaannya itu nggak lo kerjain dengan baik. Contohnya misal ada UAS yang dikumpulin besok gitu. Atau misalnya wastafel rumah lo bocor gitu. Kalau misalnya nggak diperbaiki ya nanti lo kebanjiran gitu. Atau masalah-masalah yang terjadi lainnya gitu ya. Kategori kedua adalah nggak mendesak tapi penting. Sesuai dengan namanya, ini terdiri dari pekerjaan yang sebenarnya nggak mendesak tapi penting untuk jangka panjang. Jadi nggak harus ada deadline dalam waktu dekat tapi punya efek yang oke banget nih. Kalau misalnya bisa dicicil dari sekarang. Atau kalau misalnya bisa dikerjain dengan bener bakalan bisa oke. Contohnya apa? Misal gitu. Misal lo pengen belajar hal baru, ya berarti penting kan, tapi nggak mendesak mungkin. Kalau hal barunya itu nggak urgent-urgent banget, tapi ya berarti ada baiknya lo ngeplan gitu ya tentang hal ini. Jadi kayak ya lo plan aja biar lebih oke. Kategori ketiga adalah mendesak tapi nggak penting. Biasanya ini berhubungan dengan harapan yang ditetapkan oleh orang lain. Contohnya misal orang tua lo minta lo untuk nyuci piring. Sebenarnya nggak penting-penting amat sih buat tujuan hidup lo jangka panjang gitu. Tapi kayak orang tua lo ya pengennya lo nyuci piring gitu. Nah kalau misalnya kayak gini, lo bisa delegasiin tuh. Mungkin ke adik lo gitu ya. Kalau misalnya lo ngerasa ada hal yang lebih penting lain ya delegasiin aja. Kasih mungkin adik lo sesuatu gitu ya, snack atau apa gitu sih. Nah kategori terakhir ini udah nggak mendesak tapi nggak penting juga. Nah kalau ini isinya adalah pekerjaan yang mungkin bakal ngebuang-buang waktu lo. Kenapa? Karena ya udah nggak urgent, nggak ngaruh juga ke hidup lo gitu. Dan mungkin nggak berkontribusi juga untuk kemajuan hidup lo atau tujuan lo, tapi ngabisin banyak waktu aja. Nah, contohnya misal nonton TV gitu ya, stalking media sosial misalnya, atau mungkin main game online gitu. Banyak lah, tapi ya bukan berarti kegiatan-kegiatan tadi nggak penting atau nggak mendesak buat lo, ya tergantung balik lagi ke lo. Tapi intinya dari matriks ini lo bisa ngebagi tugas yang banyak itu ke beberapa kategori gitu. Jadi lo juga gak bakal bingung yang mana yang di plan dulu, yang mana yang didelegasiin gitu. So, silakan coba pakai cara ini pelan-pelan aja nggak apa-apa, dan coba buat monitor dan evaluasi progresnya. Kalau setelah lo bikin matriks, lo udah tahu mau ngapain, tapi masih males gitu ya. Mungkin masalahnya bukan karena lo bingung mengatur prioritas, karena ada banyak juga masalah di balik lo males, di balik lo nggak termotivasi, di balik lo ngerasa hidup lo mungkin hampa gitu akhir-akhir ini. Ada aja banyak hal yang menghambat lo dan bikin lo males gitu. Tapi nggak apa-apa, ya basically ini kan nggak pernah kita pelajari ya di sekolah ya, tentang gimana caranya ngelawan rasa malas gitu. So, that's why 1% kita mau ngadain nih webinar melawan rasa malas di hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021. Di webinar ini lo bakal ketemu sama gue, Evan, dan juga Kak Shibli, psikolog dari 1% sebagai pembicaranya. Kita bakal ngasih tahu tentang gimana caranya buat ngelawan rasa malas. Dan selain dengan topik yang relatable ini juga bakal ngebantu lo untuk memulai. Kalau misalnya lo bingung mau mulai dari mana, kalau misalnya lo bingung diri lo tuh kenapa malas mulu, kenapa nggak termotivasi, dan lo juga bakal dapet banyak selain itu gitu ya. Apalagi kalau misalnya lo suka video dari 1%. Kenapa? Karena di webinar ini materinya jauh lebih lengkap dan lebih aplikatif. Kenapa aplikatif? Karena ya pertama ada psikotesnya, dan yang kedua juga lo bakal dapat worksheet gitu ya, dan berbagai hal lainnya gitu. Dan nanti juga ini bakal ngebantu lo untuk nyelesain masalah soal produktivitas dan rasa malas itu. Lo juga bisa nanya langsung ya ke pembicaranya. Lo juga nanti bakal masuk ke grup Telegram di mana bakal ada diskusi rutin di sana selama 3 hari yang nanti lo bisa update progress tuh terkait dengan si penyelesaian masalah lo ini. So, ya tunggu apa lagi ya? Kalau misalnya lo pengen tahu lebih lanjut, langsung aja klik link yang udah gue taruh di deskripsi atau klik link 1%.net. Oke? Dan jangan lupa juga untuk lo yang nonton video ini ada kode promo khusus untuk dapetin potongan harga gitu ya. Jadi silakan pakai kodenya ketika lo check out pembayaran, oke? Di 1%.net. Akhir kata, gue harap ya semoga satu video sebelum tidur ini bisa ngebantu lo untuk mengatasi tugas yang banyak, ngebantu lo supaya lo gak males ya, ngebantu lo supaya lo bisa nentuin prioritas, dan ngebantu lo supaya lo bisa berprogres menjadi lebih baik ya seenggaknya 1% setiap harinya, oke? Dan kalau misalnya lo ada pendapat lain tentang ngebagi prioritas, tentang ngelawan rasa males, gue harap lo bisa komen ya di bawah supaya perseners yang lain, penonton yang lain juga bisa dapet insight dari pendapat lo, oke? Mungkin segitu aja video dari gue. Sekian dari gue Evan dari 1%. As always, gue tunggu lo di webinar 1%, oke? Sampai ketemu nanti ya. Thanks.